Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat berjumpa kembali dalam Naila Saralitaf Channel. Nah, kali ini kita akan membahas kembali soal-soal matematika tentang persiapan ujian yang akan dihadapi oleh teman-teman dalam ujian tes CPNS nantinya. Nah, untuk guru-guru mungkin baik itu SD ataupun SMP yang akan menghadapi soal-soal ujian matematika, berikut ini ada beberapa latihan soal yang akan saya bahas dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita ke nomor 19. Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dan dia harus membayar Rp16.000. Sedangkan Dewi membeli 6 kg jeruk dan 1 kg jambu dengan harga Rp26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu? Nah, soal ini adalah soal cerita, sama seperti soal sebelumnya yang saya bahas di channel yang lain. Nah, kita akan mengubah soal cerita ini dalam bentuk kalimat matematika dengan cara memisalkan. Kita akan misalkan jeruk itu dengan variabel X, kemudian jambu kita misalkan dengan variabel Y. Berarti untuk persamaan pertama 3X ditambah 2Y sama dengan hasilnya adalah 16.000 ya, biayanya 16.000. Kemudian persamaan kedua 6 kg jeruk berarti 6X, 1 kg jambu berarti 1Y. Biayanya adalah 26.000. Nah, pertanyaannya berapakah harga kalau 10 kg jeruk berarti 10X dan 5 kg jambu 5Y ya, berapakah hasilnya? Nah, kita akan menggunakan cara seperti yang pernah saya lakukan, yaitu dengan cara eliminasi. Kita akan menghabiskan salah satu variabel, apakah X atau Y. Nah, ini saya akan mencari perkalian yang agak lebih mudah, maka saya akan menghilangkan dulu variabel Y dengan cara mengali silang persamaan di atas dengan yang di bawah. Variabel Y yang di bawah 1, maka yang di atas kita kalikan 1. Variabel yang di atas 2, variabel Y-nya konstantanya 2, maka yang di bawah kita kalikan 2. Nah, berikutnya kita akan mengalihkan persamaan pertama 3X tambah 2Y sama 16.000 dikali 1, maka tetap hasilnya. Berikutnya yang kedua 6X tambah Y sama dengan 26.000 dikali 2 berarti 2 kali 6 12, 2 kali Y 2Y, 2 kali 26.000 hasilnya adalah 52.000. Nah, saya akan melakukan pengurangan untuk menghilangkan variabel Y. 2Y kurang 2Y hasilnya adalah 0. 16.000 dikurang 52.000, 3X dikurang 12X, negatif 9X, 16.000 dikurang 52.000, negatif 36.000. Negatif bagi negatif hasilnya nanti adalah positif. Maka X sama dengan 36.000 dibagi 9, hasilnya adalah 4.000. Ya, maka kita dapat sudah peroleh bahwa untuk harga jeruk yaitu 4.000. Maka kita dapat peroleh untuk 10X, 10 dikali 4.000 hasilnya adalah 40.000. Ini adalah harga 10 kilo jeruk. Nah, pertanyaannya kalau untuk jambu sekarang. Kita akan mencari variabel Y dengan cara mensubstitusi nilai X ke dalam salah satu persamaan. Saya akan gunakan persamaan yang kedua. Maka 6X, jadi kita akan substitusi ya. Substitusi nilai X ke persamaan kedua. Nah, 6X tambah Y-nya saya tinggal ganti, X ya, X-nya 4.000 berarti 6 dikali 4.000 ditambah Y sama dengan 26.000. Nah, 6 kali 4.000 adalah 24.000. Tambah Y sama dengan 26.000.
Nah, berapakah Y? Maka Y sama dengan 26.000 dikurang 24.000, yaitu Rp2.000. Berarti kita sudah dapat hasilnya bahwa Y adalah Rp2.000. Maka 5 kilo Y atau 5 kilo jambu yaitu 5 dikali 2.000. Hasilnya adalah 10.000. Sehingga jumlah dari 40.000 ditambah 10.000 hasilnya adalah Rp50.000. Nah, manakah hasilnya yang benar? Yaitu delta. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga nomor 19 ini dapat dipahami terkait eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan lanjut ke nomor 20 untuk pembahasan besar sudut. Nah, perhatikan nomor 20. Jika besar sudut A adalah 70 derajat, jadi A ini adalah 70 derajat. Ya, teman-teman. Maka berapakah besar sudut C? Kita akan mencari apa hubungannya 70 derajat dengan sudut C atau sudut A dengan sudut C. Mari perhatikan garisnya. Ternyata sudut A dan sudut C ini adalah garis yang saling berpelurus, ya, berada dalam satu garis lurus. Nah, seperti diketahui bahwa besar sudut garis lurus adalah 180 derajat. Maka kita akan menghitung dengan cara sebagai berikut. Sudut A ditambah sudut C itu jumlahnya adalah 180 derajat, ya, karena mereka adalah saling berpelurus. Sudut A diketahui 70 derajat, sudut C belum diketahui, maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Maka kita dapat 180 kurang 70 adalah 110 derajat. Maka kita dapat jawabannya adalah C, 110 derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga nomor 20 ini bisa dipahami untuk menghitung besar sudut yang saling berpelurus. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 21. Untuk soal nomor 21, perhatikan sifat bangun datar berikut. Dari beberapa sifat di atas, manakah yang merupakan sifat layang-layang? Saya akan mencoba menggambar sebuah layang-layang. Ya. Oke, nah ini adalah diagonal layang-layang. Oke, kita akan perhatikan sifat pertama, apakah layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang? Betul, ya. Jadi sifat layang-layang itu sisi yang berdekatan ini adalah sama panjang. Sisi ini sama panjang dan sisi yang ini juga sama panjang. Nah, jadi ada dua pasang sisi yang sama panjang. Berarti sifat pertama benar. Sifat dimiliki layang-layang. Sifat kedua, apakah mempunyai diagonal yang saling tegak lurus? Ini diagonal yang pertama, ya. Dan yang ini adalah diagonal yang kedua. Berikutnya perhatikan, apakah diagonal pertama dan diagonal kedua saling tegak lurus? Ya, saling tegak lurus sehingga membentuk sudut siku. Maka sifat yang kedua juga benar. Sifat yang ketiga, mempunyai sudut siku-siku. Di manakah sudut siku-sikunya? Sudut pada layang-layang yang ada pada ini tidak ada yang merupakan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Sehingga nomor 3 bukan sifat yang dimiliki oleh layang-layang. Sifat keempat, mempunyai dua pasang sisi sejajar. Sisi-sisi yang berada pada layang-layang tidak ada yang saling sejajar. Maka sifat nomor 4 ini tidak dimiliki layang-layang. Sifat yang kelima, sepasang sudut sama besar. Maka kita perhatikan gambar layang-layang. Sudut yang sepasang sama besar itu adalah sudut yang berada pada sisi. Nah, ini sisi yang tidak sama panjang akan sama besar dengan sisi yang di depannya yang tidak sama panjang. Dan hanya satu pasang sudut yang sama besar pada layang-layang. Maka sifat yang kelima ini dimiliki oleh layang-layang. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk lebih jelasnya, teman-teman mungkin dapat melakukan atau melihat contoh layang-layang di
pada kehidupan sehari-hari dan dapat melihat atau melakukan pengukuran untuk sudut-sudutnya, yang manakah yang sama besar. Oke, kita lanjut ke nomor 22, tentang statistika. Nah, untuk data, ada nilai siswa 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut, berapakah median? Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Maka kita urutkan dulu datanya, ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. 5, selanjutnya 6, 6-nya ada 2, lalu 7 ada 3, 8-nya ada 2, 9-nya 1, dan 10-nya juga 1. Jumlah data ada 10. 9, 10 ya, jumlah data ada 10. Nah, untuk menghitung median, maka kita mencari nilai tengah. Karena jumlah datanya ada 10, yaitu genap, maka nilai tengahnya itu ada 2 bilangan, yaitu bilangan yang berada pada data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 dan data ke-6 ditambah lalu dibagi 2. Maka 7 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya adalah 14 bagi 2 tetap yaitu 7. Maka mediannya adalah 7. Ya, jadi ingat median adalah data tengah setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Oke, teman-teman, untuk nomor 22 semoga lebih paham. Kita akan lanjut ke soal nomor 23. Untuk soal nomor 23, mari perhatikan soal cerita berikut ini. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi Novi mengendarai dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, jika jarak kota Semarang dan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7, maka pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Saya tuliskan dulu yang diketahui. Jadi kita akan mencoba memisalkan dalam bentuk simbol. Nah, diketahui kecepatan Novi, ya. Novi itu 40 km per jam. Kemudian kecepatan Ima itu 60 km per jam. Kemudian jarak ya. Jarak yang ditempuh 125 km. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan atau pukul berapakah mereka akan bertemu? Nah, kita akan mencoba menghitung. Jadi kita akan misalkan simbol waktu itu adalah T. Jadi T itu adalah jarak dibagi kecepatan. Karena kecepatannya ada 2 yaitu Novi dan Ima, maka kita tambah kecepatan Ima atau Novi ditambah kecepatan Ima. Nah, diketahui jaraknya 125 km. Kemudian kecepatan Novi 40, kecepatan Ima 60. Maka 125 dibagi 40 tambah 60 100. Sehingga 125 bagi 100 itu 1,25 jam. Ya. Jadi waktu simbolnya jam. Nah, kalau ini 1,25 jam, maka 1 jam lewat 25. Nah, 25-nya ini bukan 25 menit, tetapi kita akan cari dulu 0,25 dikali 60 menit. Jadi, ini 1 jam ditambah 0,25 dikali 60 menit. Ya, jadi sama dengan 1 jam. Ini tambah 15, 0,25 dikali 60 itu adalah 15 menit, ya. Nah, berarti 1 jam lewat 15 menit. Oke, nah selanjutnya kita akan
karena mulainya pukul 7 berangkatnya, maka 1 jam 15 menit berikutnya berarti pukul 7 ditambah 1 jam ya, 15 menit. Maka hasilnya adalah jam 8 lewat 15 menit. Oke, teman-teman, maka jawabannya adalah B. Jadi mereka akan bertemu di pukul 8 lewat 15 menit. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 24. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang. Sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapa banyakkah penumpang yang naik pada terminal? Oke, ini juga soal cerita. Kita akan mencobanya mengubah dalam bentuk kalimat matematika. Kita akan misalkan jumlah penumpang pertama di bus, ya. Jumlah penumpang pertama di terminal bus Transjakarta itu X. Nah, berikutnya halte pertama turun 4 orang, berarti dikurang 4. Di halte kedua naik 2 orang, berarti ditambah 2. Nah, sampai di pasar ternyata jumlahnya ada 15 orang. Maka berapakah X yang naik pada terminal? Nah, kita akan coba. Negatif 4 tambah 2 itu negatif 2. Berarti X kurang 2. Sama dengan 15 ya. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah. Maka X sama dengan 15 ditambah 2. Yaitu hasilnya adalah 17 orang. Maka jumlah penumpang di yang naik pada terminal yaitu 17 orang. Oke, teman-teman, bagaimana soal yang sudah saya sampaikan pada nomor 24? Semoga 6 nomor ini juga dapat membantu teman-teman dalam menjawab contoh-contoh soal yang menyerupai dari soal latihan ini. Untuk channel ini saya akhiri dulu dan kita akan lanjutkan untuk channel berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.